Selanjutnya, Bapak akan absen terlebih dahulu. Apakah pada hari ini hadir semua? Hadir. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Nah, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, kita ada yel-yel dulu biar belajarnya tambah semangat. SMP Al-Mukmin. Bisa berprestasi. Yang kedua, SMP Al-Mukmin. Dream and inovatif. Baik, kita tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita latih konsentrasi kita dengan ice breaking. Nah, ice breakingnya yang sederhana saja. Ketika Bapak bilang Subhanallah, maka kalian mesti tepuk tangan 1 kali. Siap? Baik, latihan dulu. Subhanallah. Subhanallah. Ketika Bapak bilang alhamdulillah, tepuk tangannya 2 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ketika Bapak bilang Allahu Akbar, tidak usah ada yang tepuk tangan. Siap? Siap. Yang salah joget ke depan. Baik, kita latihan dulu 1 kali lagi. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar itu tidak usah tepuk tangan. Kalau tepuk tangan nanti berarti belum konsentrasi. Sekali lagi. Siap? Siap. Alhamdulillah. 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 Subhanallah. Itu berarti sudah konsentrasi. Terima kasih. Nah, baik. Untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini, Bapak sampaikan dulu. Ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya, pelajaran pada kesempatan kali ini yaitu kalian mesti bisa menjelaskan serta memahami makna sholat dan zikir. Jadi kalian pada pembelajaran kali ini mesti bisa menjelaskan juga memahami makna dari sholat dan zikir. Siap? Nah, selanjutnya Bapak kasih gambar yang nanti kalian mesti analisis. Nah, ada gambar di sana? Ya. Itu gambar yang pertama, ini gambar tentang apa? Sholat. Sholatnya sambil apa? Sambil gosip. Orang yang dia sholat sambil bergosip saja tidak boleh, apalagi ketika melaksanakan sholat. Coba apa yang kalian pahami kaitan dengan gambar yang ada di depan? Siapa yang mau? Ayo, ayo Raisa. Jadi di gambar itu ada orang yang sedang sholat tapi sambil bersih. Lalu di gambar yang kedua ada orang yang aku nih sombong gitu intinya. Terus? Nah, jadi kedua gambar tersebut bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Betul. Jadi gambar yang pertama ada orang yang ketika sholatnya itu sambil ngobrol. Boleh tidak kita sholat sambil ngobrol? Tidak boleh. Berarti kalau sholatnya sambil ngobrol itu akan mendapat pahala atau mendapat dosa? Dosa. Maka nanti akibatnya kemana? Neraka. Dalam neraka. Gambar yang kedua ini salah satu gambar. Ini orang yang sombong. Betul. Dan orang yang tidak mau berzikir itu termasuk ke dalam orang yang sombong. Baik, kita akan masuk pada gambar yang selanjutnya. Nah, coba apa yang dipahami dari gambar yang selanjutnya ini? Laki-laki? Najril? Kalau kamu lihat gambar seperti ini, apa yang ada di otak kamu itu? Apa? Sholatnya bagaimana? Sholatnya khusyuk. Terus yang kedua? Zikirnya? Khusyuk. Terus ketika sholatnya khusyuk, zikirnya khusyuk, maka akibatnya kita akan masuk ke dalam surga. Nah, selanjutnya Bapak akan kasih beberapa masalah. Untuk kelompok 1, nah, masalah yang mesti didiskusikan karena materi pada kesempatan kali ini kaitan dengan makna sholat dan zikir. Nah, coba kalian
tuliskan apa yang kalian pahami kaitan dengan apa makna sholat dan zikir untuk kelompok yang pertama. Tugasnya itu diskusikan dengan teman. Yang kedua, kelompok yang kedua, tugasnya itu mengapa sholat dan zikir penting dilaksanakan. Silakan didiskusikan dan nanti harus dipresentasikan. Yang ketiga, bagaimana dampak sholat dan zikir bagi kehidupan. Baik, silakan didiskusikan. Bapak kasih waktu 30 menit untuk mendiskusikan dan nanti mesti dipresentasikan. Silakan didiskusikan. Sudah selesai? Sudah? Baik. Untuk kelompok yang pertama, siapa yang mau mempresentasikan? Silakan maju ke depan. Jadi makna sholat itu secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Makna zikir, arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya mendekatkan diri padanya. Adapun cara berzikir sebagai berikut. Zikir dengan hati yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Dan yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal yang di dalamnya terdapat keagungan. Namanya, contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, dan takbir, membaca Al-Quran dan sholawat. Dan yang ketiga, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya merupakan zikir dengan perbuatan pernyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul. Jadi makna sholat itu, sholat secara bahasa tadi apa? Sampaikan doa. Terus secara istilah, sholat itu ialah jadi setiap ucapan dan perbuatan dari mulai takbiratul ihram dan sampai salam itu disebut dengan sholat. Nah, terus zikir tadi apa? Zikir itu ingat. Jadi kita sebagai seorang muslim mesti senantiasa mengingat kepada Allah. Cara berzikir tadi itu ada 3. Ada zikir dengan hati. Nah, zikir dengan hati ini bertafakur, melihat langit, melihat hamparan bumi, melihat pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan. Nah, itu merupakan salah satu zikir karena tidak ada satu orang manusia pun yang dapat menciptakan semua itu. Nah, ada juga zikir yang terakhir, zikir dengan perbuatan. Bagaimana zikir dengan perbuatan? Yaitu dengan cara mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu termasuk ke dalam zikir. Kita senantiasa ingat kepada Allah. Bagus. Sekarang kelompok yang kedua, silakan ke depan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat dan zikir memiliki signifikansi dan pentingnya sendiri dalam kehidupan seorang muslim. Berikut adalah beberapa alasan mengapa sholat dan zikir penting dilaksanakan. Kewajiban agama. Sholat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam dan merupakan kewajiban agama bagi setiap muslim. Sholat adalah sarana komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat, seorang muslim berbicara dengan Allah melalui doa dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sholat memberikan kesempatan untuk berbicara kepada Allah, memohon ampun, memohon petunjuk, dan mengungkapkan rasa syukur dan ketaatan kepadanya. Meningkatkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengapa sholat dan zikir itu penting bagi kita? Alasan yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa sholat dan zikir ini merupakan kewajiban sebagai seorang muslim. Jadi mesti dilaksanakan. Yang kedua, sholat dan zikir ini merupakan sarana komunikasi kita sebagai seorang hamba dengan Sang Khalik yang menciptakan kita. Baik, yang terakhir kelompok yang ketiga kaitan dengan bagaimana dampak sholat dan zikir bagi kehidupan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bagaimana dampak sholat dan zikir bagi kehidupan. Sholat dan zikir memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan seseorang, baik individu maupun kelompok. Yang pertama adalah kedekatan dengan Allah. Melalui sholat dan zikir, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah pembentukan karakter. Sholat dan zikir membantu karakter dan kepribadian seseorang. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu apa yang tadi sudah disampaikan kaitan dengan dampak sholat dan zikir bagi kehidupan. Yang pertama, dampak sholat dan zikir itu akan lebih mendekatkan kita seorang hamba dengan Allah. Yang kedua, pembentukan karakter. Jadi kalau kita ingin menjadi seseorang yang lebih baik, maka kita harus melaksanakan sholat dan zikir. Selanjutnya, dari mulai tadi kita melihat gambar, terus juga kita sudah berdiskusi kaitan dengan makna sholat dan zikir. Ada pertanyaan tidak? Dari gambar yang tadi sudah disampaikan, ada pertanyaan? Ada? Apa? Bagaimana cara kita supaya sholat yang kita lakukan bisa khusyuk? Yang pertama pertanyaannya bagaimana cara apa? Cara supaya kita melakukan sholat dengan Cara melaksanakan sholat dan zikir dengan khusyuk. Ada lagi? Apa? Mengapa ketika sholat tidak boleh berbicara? Ada lagi? Ada lagi? Sudah? Coba, ada yang bisa jawab tidak? Dari pertanyaan yang pertama, bagaimana cara melaksanakan sholat dan zikir dengan khusyuk? Ada yang bisa jawab? Najril? Fokuskan diri kepada Allah. Yang pertama harus memfokuskan diri kepada Allah. Terus apa lagi? Ada lagi? Selain fokus kepada Allah, apa lagi? Ada tidak? persiapan sebelum sholat. Persiapan sebelum sholat. Persiapannya apa? Niat. Yang pertama, diawali dengan niat yang tulus ingin melaksanakan sholat ataupun zikir. Yang kedua tadi apa? Fokus pas ketika melaksanakan. Yang ketiga apa? Paham terhadap makna apa yang kita baca. Maka itu akan meningkatkan kehusuan kita ketika melaksanakan sholat dan zikir. Pertanyaan yang kedua, mengapa ketika sholat tidak boleh berbicara? Kenapa? Ibadah. Hah? Ibadah. Karena sedang beribadah. Apalagi? Kenapa tidak boleh berbicara? Karena yang namanya
ada rukun dan syaratnya. Tidak bisa seenaknya. Kata Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti aku salat. Rasul ketika salat berbicara? Tidak. Berarti kalau orang yang berbicara ketika salat itu salatnya yang pertama tidak sah, yang kedua tidak akan mendapatkan tapi malah mendapatkan dosa. Karena salat itu merupakan sebuah kewajiban. Kalau wajib itu ketika dilaksanakan mendapat pahala, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau tidak dilaksanakan mendapatkan sebuah dosa. Baik, untuk pembelajaran kali ini cukup. Yang terakhir, sebelum kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini, ada yang mau menyimpulkan apa hal-hal yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini kaitan dengan makna salat dan zikir? Raisa, coba disimpulkan. Jadi dalam kesimpulannya, salat dan zikir memiliki dampak yang luas dan positif dalam kehidupan seseorang, termasuk meningkatkan kedekatan dengan Allah, membentuk karakter. Terima kasih. Ada lagi tambahannya? Ada yang menambahkan? Kesimpulan kaitan dengan makna salat dan zikir. Nova? Ibadah ini menjadi landasan yang kuat bagi kehidupan muslim. Jadi yang pertama tadi pengertian sholat itu, sholat disebut dengan secara bahasa kalau secara istilah sholat itu merupakan rangkaian dari ucapan serta perbuatan dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan sholat juga penting, sholat dan zikir ini penting kita laksanakan. Karena apa? Karena tadi sholat dan zikir itu diantaranya bisa meningkatkan kualitas hidup kita menjadi seseorang yang lebih baik, bisa menenangkan pikiran kita. Itu merupakan juga dampak dari pelaksanaan sholat dan zikir. Untuk pembelajaran selanjutnya masih tentang makna sholat dan zikir, yakni berkaitan dengan menganalisis contoh perilaku dari memahami makna sholat